berdasarkan hasil otopsi yang kedua, setelah jenazahnya digali, kita menempatkan 2 orang tenaga kesehatan, 1 dokter, 1 magister kesehatan untuk mewakili keluarga dan atau penasihat hukum, karena terus terjadi negosiasi-negosiasi yang awalnya penasihat hukum boleh menyaksikan penggalian dan otopsi, keluarga juga boleh menyaksikan, dan bahkan buat keluarga disediakan CCTV, terus bergeser pada akhirnya tidak boleh, baik keluarga maupun penasihat hukum, dengan alasan pelanggaran kode etik kedokteran. Jadi hanya yang berprofesi dokter maupun berprofesi di bidang tenaga medis yang boleh melihat. Nah, maka di jam-jam terakhir diberikan kita tantangan, apabila ada keluarga atau orang yang bisa dipercaya atau pengamat, boleh, yang penting profesinya dokter atau di bidang kesehatan. Maka dalam waktu 1 jam di malam hari menjelang penggalian itu, saya dapatkan 2. Satu itu Herlina Lubis, dia magister kesehatan. Satu lagi Martina Aritonang atau Raja Guguk gitu. Nah, mereka kita kasih surat tugas, dan mereka lah berdua yang mewakili kita masuk ke ruang OK atau ruang operasi. Surat tugasnya dari lawyer ya? Dari lawyer, karena kepentingannya untuk kita. Tetapi bekerjanya bersama dengan dokter-dokter forensik, baik dari RSCM maupun dari RSPAD, dari Universitas Andalas, dari Universitas Bali maupun dari tempat lainnya. Nah, sehingga apa jadi yang mereka involved ya, tidak hanya sekedar observer. Jadi apa yang mereka catat itu sudah hasil kerjasama dengan dokter-dokter forensik itu. Misalnya dibuka kepala gitu ya, kepalanya pertama tidak ditemukan otaknya. Yang ditemukan adalah ada semacam retak 6 di dalam kepala itu. Kemudian diraba-raba kepalanya itu, ternyata di bagian belakang ada benjolan sedikit, bekas lem. Nah, lemnya dibuka, ternyata ada lubang. Nah, lubangnya disonde itu maksudnya ditusuk pakai seperti sumpit itu ya, ada alatnya, disonde ke arah mata mentok, tapi disonde ke arah hidung, ternyata tembus, yaitu adanya jahitan yang sebelumnya dipoto ketika berulang kali saya berikan kepada media, itu bekas lubang peluru yang ditembak dari belakang kepala. Dengan posisi agak tegak lurus gitu ya. Nah, inilah salah satu bukti yang membantah perkataan dari di sini tembaknya. Ditembak dari kepala, belakang kepala, tembus ke hidung. Nah, ditembak dari belakang tembus ke hidung, inilah salah satu bukti yang membantah penjelasan Karopenmas bahwa tembak menembak dari atas ke bawah. Nah, kalau tembak menembak itu kan saling berhadapan. Bang, kesimpulan bahwa itu ditembak dari belakang itu dokter yang menyatakan. Dokter yang menyatakan. Jadi dokter forensik bersama-sama dengan dokter yang mewakili kita. Jadi mereka menyatakan ini ditembak dari belakang. Maka dicatat oleh dokter kita itu ditembak dari belakang. Ini catatan mereka. Catatan mereka di dalam ruang OK atau ruang operasi itu. Nah, kemudian setelah catatan-catatan ini selesai, malamnya itu langsung segera saya perintahkan buatkan dalam berita acara dan tuangkan dalam akte notaris. Jadi sudah dalam akte notaris ini. Untuk sebagai alat bukti. Jadi sudah notaril. Sekiranya ada apa-apa dengan saksi atau dokter-dokter ini yang dari pihak kita, ini sudah akte notaris. Per hasil kerja mereka itu. Karena ini kan harus kita antisipasi sangat luar biasa kan gitu. Nah, kemudian itulah tembakan pertama. Tapi ini sebuah pengakuan dari dokter yang mewakili keluarga atau penasihat hukum. Tapi konfirmasi dengan dokter yang bersama-sama mereka di dalam. Jadi mereka bukan kesimpulan sendiri ya. Mereka bersama-sama dengan dokter yang di dalam itu. Jadi apa yang mereka sepakati di dalam situ itu dicatat. Termasuk ukurannya, termasuk kedalaman lubangnya, semua itu mereka catat dan mereka ukur. Dan dicatat oleh dokter yang mewakili kita maupun tenaga medis yang magister kesehatan itu. Jadi bukan karang-karangan daripada wakil kita itu, tapi kesepakatan mereka di ruang operasi kan begitu. Nah, setelah dibongkar lemnya itu, lem yang dari belakang itu, ternyata ada lubangnya itu disonde itu ditusuk, itu tembus ke hidung. Jadi artinya tembakan itu tegak lurus dari belakang ke hidung. Makanya hidungnya itu waktu itu ada jahitan 2 yang selama ini saya persoalkan kan gitu. Jadi pelurunya keluar dari hidung, tembus. Menurut dokter itu ya. Menurut dokter itu menurut saya gitu. Tembus keluar dari hidung. Nah, ini yang membantah bahwa dibilang tembak menembak dari atas. Kalau dari atas harusnya masuk dari hidung tembus ke belakang kan gitu. Dan harusnya tidak datar. Harusnya kan miring kalau dari atas kan begini. Karena kalau menurut cerita kan Baradae-nya di atas. Sedangkan si almarhum di bawah. Maka harusnya miring. Sudutnya itu bukan